Jelang laga krusial dalam sejarah sepak bola Indonesia, dua laga penentu menuju panggung dunia yang akan ditentukan di dua laga besar super penting. Dalam situasi harap-harap cemas seperti saat ini, dua laga yang sangat krusial dan menentukan melawan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia menjadi penentu nasib ketiga negara yang bersaing termasuk Indonesia. Tidak ada ruang untuk kesalahan, hasil imbang saja tidak cukup apalagi kalah. Itu sama saja mengubur harapan menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Indonesia wajib menang, atau dalam skenario paling minim setidaknya satu kali menang dengan selisih gol signifikan dan satu hasil imbang yang harus disertai performa dominan. Sebab jika dua laga ini tidak dimenangkan, maka peluang lolos otomatis ke Piala Dunia bisa lenyap seketika. Oleh karena itu, strategi dan juga game plan Indonesia harus benar-benar matang. Tidak bisa sembarangan, harus diperhitungkan dengan presisi. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia akan langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal laga? Atau justru memilih untuk bermain bertahan, menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat? Namun, opsi bertahan dan mengandalkan serangan balik sangatlah beresiko tinggi, terutama jika lawan yang dihadapi adalah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan juga Irak. Dua tim Timur Tengah yang dikenal punya organisasi serangan sayap yang sangat berbahaya. Jika mereka dibiarkan berkembang dan terus menekan, mereka bisa menjadi ancaman yang nyata. Arab Saudi sangat lihai dalam permainan sayap dengan umpan silang cepat yang mematikan. Sementara Irak terkenal dengan kekuatan duel fisik dan penyelesaian akhir yang brutal di depan gawang. Jika Indonesia hanya menunggu dan pasif, maka resiko kebobolan sangat besar. Dan hal itu sama saja memberi mereka peluang menciptakan gol. Namun sebaliknya, Indonesia punya kekuatan yang tak dimiliki Arab Saudi dan Irak, yakni dominasi dalam penguasaan bola yang sangat kuat, yang bahkan sangat sulit direbut oleh lawan-lawannya. Indonesia memiliki keunggulan bermain dengan aliran bola dari kaki ke kaki yang sangat cepat yang dapat membingungkan lawan. Ini adalah kelebihan skuad Garuda saat ini. Kedalaman skuad Indonesia saat ini juga menjadi yang terbaik dalam sejarah. Dan yang paling menonjol adalah kemampuan memainkan tempo dan mengontrol pertandingan melalui penguasaan bola. Data menunjukkan Indonesia menjadi salah satu tim terbaik dalam hal ball possession di seluruh Asia. Hanya berada tepat di bawah Jepang dan bersaing ketat dengan Korea Selatan. Bahkan dalam sejumlah laga terakhir, Indonesia mencatatkan penguasaan bola hingga lebih dari 70%. Inilah kekuatan yang harus dimaksimalkan. Alternatif terbaik dalam menghadapi Arab Saudi dan Irak adalah bermain menyerang sejak menit pertama, mengambil alih penguasaan bola di era depan dan mencetak gol cepat. Strategi inilah yang kemungkinan besar akan diusung oleh pelatih Patrick Kluivert. Karena jika Indonesia mampu unggul lebih dahulu, maka permainan bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Garuda. Dan tekanan psikologis justru akan berpindah kepada pihak lawan. Dari segi kedalaman skuad Indonesia saat ini menjadi yang terbaik dalam menghadapi Arab Saudi dan Irak, yang mana sebagian besarnya merumput di liga kompetitif Eropa, sedangkan rata-rata pemain Arab Saudi dan Irak hampir seluruhnya berkompetisi di liga domestik. Nama-nama seperti Kelvin Verdong, Kevin Dix, Miss Hilgers, Jay Itzes, hingga Rizky Ridho membentuk dinding pertahanan yang solid. Lini tengah yang dikomandoi oleh Tom Hai sebagai motor serang, Ivor Jenner dan Marcelino Ferdinand memiliki kreativitas dan ketenangan dalam mengalirkan bola. Di lini depan, walaupun terancam ditinggal oleh Romeni, kita semua tahu PSSI sudah bergerak cepat untuk menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia seperti Mauro Zylstra hingga Miliano Jonathans yang akan menambah daya serang timnas Indonesia. Kualitas mereka membuat lini serang Indonesia juga sangat ditakuti lawan, yang membuat lini mencengangkan. Pemain-pemain pelapis pun tak kalah berkualitas. Pemain seperti Sandy Wells, Eliano Reinders, hingga Dane James adalah pemain-pemain dengan kualitas tinggi dan pengalaman di Liga Top Eropa. Bahkan jika dilakukan rotasi, performa tim tidak akan berubah, tim tidak akan menurun drastis. Ini yang tidak dimiliki oleh Arab Saudi dan juga Irak.
Skuad mereka cenderung bergantung pada pemain-pemain inti. Jika satu atau dua pemain utama mereka absen, kualitas tim langsung turun signifikan. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki dua lapis pemain berkualitas tinggi yang sebagian besar merumput di Eropa. Pengamat sepak bola Timur Tengah bahkan mengakui bahwa secara statistik dan kualitas skuad, Indonesia berada di atas Arab Saudi dan juga Irak. Sejumlah analis juga menyebut bahwa Indonesia adalah tim dengan penguasaan bola terbaik setelah Jepang. Bahkan, tingkat dominasi Indonesia dalam permainan bola-bola pendek dari kaki ke kaki setara dengan Korea Selatan. Tempo permainan Indonesia juga sangat sulit dibendung. Ketika mereka mengalirkan bola dengan cepat, seolah lawan dipaksa untuk mengejar bayangan yang tak tahu kemana arah bola akan mengalir. Dan Indonesia memiliki permainan seperti itu yang menyulitkan lawan untuk dapat membendung serangan cepat. Serangan Indonesia tidak monoton. Indonesia bisa menyerang dari sisi kiri, dari sisi kanan, sisi tengah lapangan, bahkan umpan-umpan jauh yang akurat dan langsung menusuk. Sebab, motor serang Indonesia Tom Hai sangat memiliki kualitas tinggi dalam mengalirkan bola secara akurat yang langsung bisa mengancam. Dari prediksi tersebut, Arab Saudi dan Irak nampaknya akan dibuat kerepotan meladeni kecepatan rotasi bola Indonesia yang mengalir dari kaki ke kaki yang begitu cepat, menyisir sisi sayap hingga kombinasi 1-2 sentuhan di lini tengah. Jika Arab Saudi dan Irak memilih untuk meladeni gaya permainan Indonesia secara terbuka, mereka akan membuka banyak lubang yang ditinggalkan. Maka mereka sedang menggali lubang kubur sendiri. Karena itu artinya mereka membuka ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan permainan cepat yang akan memporak-porandakan pertahanan mereka. Satu-satunya cara untuk menghindari itu adalah dengan bertahan total dan menunggu kelengahan Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan publik Timur Tengah adalah, mampukah tim seperti Arab Saudi dan Irak bertahan secara solid untuk membendung serangan masif dari Indonesia tanpa kebobolan? Sebab, bertahan total pun bukan solusi ideal karena tekanan bertubi-tubi dari lini depan Indonesia diyakini akan berlangsung sejak peluit awal berbunyi. Total football ala Garuda akan langsung menghantam sejak menit pertama. Menurut pengamat sepak bola Timur Tengah, peluang Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia bisa dibilang paling terbuka lebar dari dua pesaingnya. Di sisi lain, Indonesia juga bisa mengurung total lawannya tanpa memberikan jeda waktu untuk sekedar mengambil nafas pada lawan. Kombinasi kecepatan, penguasaan bola, rotasi pemain yang dinamis menjadikan Indonesia sebagai tim yang lebih lengkap dari lawannya. Tak heran jika analis sepak bola Timur Tengah mulai menempatkan Indonesia sebagai tim paling berpotensi menjadi juara grup. Dan inilah yang membedakan Indonesia dengan tim-tim Asia lainnya. Ketika mayoritas tim Asia bermain dengan pendekatan defensif dan reaktif, Indonesia tampil berani menyerang dan dominan. Hal ini pula yang membuat Indonesia menjadi pusat perhatian dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tak sedikit media internasional yang mulai melirik dan menyoroti permainan Garuda sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Jika strategi ini dijalankan secara disiplin, dan jika pemain-pemain Indonesia bisa tampil maksimal sesuai potensi mereka, maka dua kemenangan atas Arab Saudi dan Irak bukanlah sesuatu yang mustahil. Justru sangat mungkin terwujud. Bahkan Indonesia bisa lebih dari sekedar berpeluang lolos ke Piala Dunia. Indonesia punya potensi besar untuk menjadi juara grup dan menciptakan sejarah sebagai negara Asia Tenggara yang tampil dominan di babak kualifikasi terakhir. Kuncinya adalah keberanian untuk menguasai permainan, menyerang, menekan, dan mencetak gol cepat. Indonesia tidak boleh memberi ruang sedikit pun kepada Arab Saudi dan Irak untuk mengembangkan permainan. Sebab itulah yang akan menjadi awal dari bahaya. Sebaliknya, dengan menekan sejak awal, Indonesia justru bisa membuat lawan kehilangan keseimbangan dan ketika mereka mulai kacau, disitulah Indonesia harus menghantam dan mengunci kemenangan. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya soal 3 poin. Ini soal mimpi kolektif jutaan masyarakat Indonesia dan mimpi besar semua pemain di seluruh dunia. Indonesia kini menjadi penantang serius untuk 1 tiket ke Piala Dunia. Walau di atas kertas, Indonesia memang diakui lebih unggul dari lawannya. Namun Indonesia tidak boleh terlena dan jangan sampai meremehkan lawan. Biarpun Indonesia lebih unggul dari berbagai aspek. Namun fokus dan penuh kontrol menjadi poin paling penting. Dengan fokus dan kontrol diri di atas lapangan, para pemain bisa bermain secara efektif dan enjoy.
Sebab dalam sepak bola, selain memenuhi kesempatan, dalam sepak bola, selain kualitas, juga sangat dibutuhkan kontrol dan fokus penuh. Sepersekian detik, fokus dan kontrol hilang, itu bisa menjadi penentu jalannya pertandingan. Sebaik apapun kualitas pemain, jika kehilangan fokus di atas lapangan, maka itu akan menjadi celah bagi lawan. Dan semua itu kini berada di tangan pemain-pemain terbaik yang dimiliki negeri ini. Mereka siap? Mereka sudah teruji di berbagai kompetisi dengan intensitas tinggi. Dan yang lebih penting, mereka memiliki kualitas dan potensi ledakan bisa terjadi kapan saja. Indonesia juga punya strategi yang jelas dan gaya bermain yang identik total football. Indonesia kini bukan lagi tim yang ragu-ragu. Indonesia siap menghadapi semua lawan dengan bekal kualitas. Tinggal bagaimana memanfaatkan strategi itu sebaik mungkin. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi bayangan masa lalu. Kini Indonesia adalah kekuatan baru di Asia secara global. Dan 2 laga melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi panggung pembuktian bahwa Garuda benar-benar siap terbang menuju Piala Dunia. Jelang menatap ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Saudi Arabia dan Irak, kabar baiknya akhirnya datang untuk timnas Indonesia. Elkan Bagot mengirim kode bahwa dirinya sudah siap kembali bergabung ke skuad timnas di 2 laga maha penting. Dan Patrick Kluivert pun merasa sangat bahagia mendapatkan kabar yang sangat baik itu. Akhirnya Elkan Bagot berhasil mewujudkan target besarnya, mendapatkan tempat utama di klubnya bersama Ipswich Town. Dalam sebuah pernyataan, Elkan mengaku bahwa ia memiliki impian besar untuk menjadi pemain reguler di tim utama. Ia menyadari bahwa untuk meraih tempat utama di klubnya yang penuh persaingan ketat, dibutuhkan kerja keras, fokus penuh, dan kemampuan memahami filosofi dan strategi permainan sang pelatih secara bertahap. Dan ia menjalani semua itu tanpa membagi fokusnya demi mencapai target besar yang sudah ia pikirkan. Kini, ketika impian pertama itu telah berhasil ia capai, Elkan mengungkapkan bahwa ia memiliki satu impian lain yang lebih besar dari itu. Berkontribusi nyata untuk negaranya, membela merah putih di level tertinggi untuk terus meningkatkan level permainannya bersama tim nasional Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, jelas bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan tekad, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang besar antara klub dan negara. Mengingat dirinya pemain yang masih sangat muda, namun ia ingin terus mengasah kemampuannya di level tertinggi. Bagi Elkan Bagot, tanpa dirinya pun timnas Indonesia tetap berjalan, yang juga telah diisi banyak pemain berkualitas, namun tanpa dibekali kualitas tinggi yang ia dapatkan di kompetisi klub. Maka, ia tak akan pernah bisa berkembang untuk tujuan yang lebih besar membela Indonesia. Dan kini, kerja kerasnya telah selesai. Elkan kini telah menjadi pemain utama di klubnya yang bermain di Liga Inggris, salah satu liga paling kompetitif di dunia bersama Ipswich Town. Timnas Indonesia akan kembali memanggilnya untuk laga krusial di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Dan apakah Elkan Bagot benar-benar sudah siap kembali berseragam Garuda? Beberapa waktu lalu, Ipswich Town juga telah resmi merilis daftar nama pemain inti skuad mereka, dan Elkan Bagot kini telah resmi menjadi pemain inti di klubnya Ipswich Town dengan nomor punggung 25. Maka yang tinggal ditunggu Elkan Bagot hanyalah keputusan sang pelatih timnas. Jika panggilan itu kembali datang sesuai pernyataan dan target yang telah ia lewati, tentu Elkan Bagot tak akan melewatkannya. Ia akan siap bergabung bersama Jay Ilses dan rekan-rekan lainnya menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Sebagai bek tengah bertubuh tinggi besar, Elkan Bagot adalah tembok kokoh yang bisa menjadi dinding kuat di lini pertahanan. Tak hanya dalam bertahan, kehadirannya juga memberi ancaman serius saat bola-bola mati. Sang eksekutor Tom Hai dengan akurasi umpan tajam dan akurat bisa mengarahkan bola langsung pada Elkan, yang juga memiliki kualitas timing lompatan dan sundulan presisi tinggi. Dalam situasi sepak pojok atau tendangan bebas, kolaborasi bola mati antara Tom Hai dan Elkan Bagot juga sangat dinantikan. Pemain bertinggi hampir 2 meter ini bisa menciptakan peluang lewat sundulan tajamnya. Tak hanya bisa memanfaatkan bola mati, di saat-saat waktu genting atau misal dalam keadaan tertinggal, Elkan Bagot bisa membantu serangan. Dengan gempuran umpan-umpan matang Tom Hai yang langsung mengarah ke dalam kotak penalti yang juga sudah ditunggu oleh Jay Ilses dan Elkan Bagot. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki banyak senjata mematikan. Keberadaannya di timnas akan menambah dimensi baru, bertahan kokoh dan menyerang yang mematikan. Namun kini, pertanyaannya tidak lagi soal kesiapan Elkan. Kini pertanyaannya berubah.
Apakah Patrick Kluivert kembali memberikan kesempatan? Akankah Elkan Bagot dipanggil untuk ronde keempat melawan Arab Saudi? Jika kita merujuk pada pernyataan Patrick Kluivert sebelumnya, ia sudah sangat jelas. Siapapun pemainnya, jika dinilai layak dan memiliki kualitas, maka akan diberi kesempatan. Dan Elkan Bagot, dalam pandangan Kluivert, adalah pemain berkualitas. Seorang bek tangguh yang punya karakter, visi bertahan yang kuat, dan bisa memberikan kontribusi besar untuk timnas. Patrick Kluivert juga menegaskan bahwa ia selalu membuka pintu bagi siapapun pemain yang sehat. Keputusan Elkan Bagot yang sebelumnya memiliki fokus memperjuangkan tempat di klub. Sebaliknya, Kluivert menghargai profesionalisme itu. Kini, ketika Elkan telah menuntaskan misinya di klub, maka peluang untuk membangun impian bersama tim nasional menuju Piala Dunia kembali terbuka lebar. Bukan hanya Elkan yang siap. Kini, pertanyaan sejatinya ada di tangan sang pelatih. Apakah tim tembok pertahanan utama itu kembali dipanggil dan berdiri tegak di lini belakang Garuda menghadapi laga sejarah? Jika jawabannya ya, maka Indonesia punya satu alasan lagi untuk optimis melangkah ke Piala Dunia.